Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Shalom, salam sehat dari saya, Pendeta Vence. Kembali dalam renungan di hari ini membawa kita untuk kita melihat berkat-berkat spesial yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemarin saya berbicara tentang hidup ini adalah perjuangan, tetapi bukan mengarah kepada perjuangan yang harus kita lewati di dalam dunia ini dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi saudara, firman Tuhan kemarin membawa kita untuk mengarahkan kepada bagaimana kita berjuang dalam hidup ini untuk kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya Ia datang kedua kali untuk menjemput kita yang setia. Dia datang kedua kali untuk menjemput kita yang taat, senantiasa melakukan apa yang menjadi bagian firman Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita, yaitu dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 yang akan senantiasa memberikan kekuatan tentunya dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita selanjutnya, terlebih dalam hari ini dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita untuk kita renungkan, dan tentunya untuk juga kita lakukan dengan setia di hadapan Tuhan, mari kita senantiasa mempersiapkan dulu Alkitab kita terlebih dahulu dalam bagian firman Tuhan ini. Jikalau Bapak Ibu di rumah, baik di kantor, juga yang mungkin saat ini tidak dapat berhadapan dengan Alkitab saudara, tetapi saudara bisa mendengarnya juga. Karena saya akan di sini, saya akan membacakannya untuk kita bisa boleh bersama-sama mendengar akan berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa baru dalam hidup kami. Bukti nyata hari ini kami boleh dibangunkan dengan keadaan yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mungkin ada Bapak Ibu yang saat ini dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, boleh iman mereka semakin hari semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap setia dan taat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh lihat dari bagian firman Tuhan kita dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat yang ke-22, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa
Ia mengutus aku. Dan ayat yang ke-25 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan akan kita renungkan bersama, dan tentunya kita akan lakukan itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Firman Tuhan akan memberkati saudara. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa ketika kita mengerjakan segala pekerjaan kita di dalam kehidupan kita masing-masing, kita tentu dituntut untuk tetap setia dan taat dalam pekerjaan itu sampai selesai. Misalnya di kantor, ataupun bahkan juga dalam setiap pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, kita boleh memberikan ketaatan dan kesetiaan itu untuk mengerjakannya sampai selesai dalam hidup kita masing-masing yang kita lakukan. Dan kita juga dituntut untuk hadir tepat pada waktunya, baik itu apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita pulang, kita harus pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Ya. Namun seringkali kita lalai, saudara, dan tidak bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan. Kita seringkali melanggar dan tidak taat terhadap apa yang telah disepakati bersama di dalam segala hal yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Keinginan dan kemauan manusiawi kita tidak dapat dikontrol dengan baik, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam hidup. Tentunya di dalam kehidupan saudara dan saya yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi melalui bagian firman Tuhan ini sangat menarik, saudara. Sangat menarik dan akan memberkati kita bersama dalam hidup kita. Bahwa dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menghimbau para pengikutnya supaya mengikuti akan perintahnya dan melakukannya. Mengikuti dan melakukannya. Kita lihat dalam pasal yang 14 tadi, ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sekali lagi saudara, bahwa himbauan yang Yesus berikan kepada para pengikutnya supaya mereka mengikuti akan perintah Yesus dan melakukan akan perintah Yesus itu di dalam kehidupannya. Ya, secara khusus dari bagian firman Tuhan ini, ya, yang kita sama-sama lihat bahwa jelas di ayat yang ke-21 tadi. Dan hal ini dikatakan Yesus kepada para muridnya, ya, mengingat dia tidak lama lagi akan meninggalkan mereka. Dan ini satu bagian himbauan yang bukan terjadi pada saat ini saja, tetapi diarahkan ke depan untuk mereka boleh mempersiapkan diri, ya, untuk boleh mereka senantiasa taat dan setia, bukan saja hanya ada pada saat di hadapan Yesus saja, tetapi dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka tetap taat dan setia melakukan akan perintah Allah di dalam hidup mereka. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dalam ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Artinya ini satu message, satu pesan yang betul-betul harus tetap ada. Mereka mengingatnya, mereka melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan di dalam kehidupan setiap pengikut Yesus. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dalam ayat ini juga ia menghimbau mereka bahwa mereka tidak bisa mengandalkan akan Yesus secara fisik lagi, karena Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi penghibur, Tuhan Yesus katakan penghibur, yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Penghibur yaitu Roh Kudus, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, saudara, kita lihat dari ayat ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini bagian firman Tuhan yang sungguh-sungguh sangat akan terus menguatkan kita dan senantiasa membawa kita untuk tetap taat dan setia sampai akhir hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita dapat kita rasakan, saudara, sampai pada saat ini, yaitu hanya melalui firman Allah yang saudara baca dalam hidup, yang saudara dan saya renungkan dalam hidup kita, bahwa Allah berfirman, Allah mengingatkan untuk kita tetap taat dan setia. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa firman Tuhan mengajarkan, sekalipun kita masuk dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita diajar untuk, dan kita juga diajak untuk tetap taat dan setia kepada iman dan kepercayaan kita akan Kristus Yesus dalam hidup kita, serta juga taat kepada himbauan yang baik yang pemerintah berikan dalam hidup kita, bahwa kita harus tetap ada di rumah kita masing-masing. Agar apa, saudara? Agar juga kita senantiasa dari fisik jasmani kita aman dan tidak tertular atau tidak terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kita boleh masuk dalam masa-masa Paskah. Ya, kita boleh melihat bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menunjukkan akan ketaatan dan kesetiaan Tuhan akan perintah Allah kepada Dia. Ketaatan Yesus untuk melakukan segala sesuatu sampai akhir, sampai Dia katakan sudah selesai. Dan ini yang menjadi satu keteladanan yang luar biasa dalam hidup kita, saudara. Dan pengorbanan Kristus di kayu salib dapat membangun hidup baru kita di dalam Kristus itu sendiri. Dan apa yang harus kita buat untuk membangun hidup baru dalam Kristus itu sendiri? Apa yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan ini? Saudara, kita belajar bahwa ketika kita untuk taat dan setia, kita perlu terus memiliki akan komitmen yang besar di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mau taat dan setia dalam masa hidupku sampai Engkau datang kedua kali untuk menjemput aku. Tuhan, aku mau taat dan setia untuk aku melakukan segala perintah-perintah-Mu dalam hidupku. Tentunya bukan dengan kekuatan kita, saudara. Bukan dengan kekuatan saudara dan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan. Yang firman Tuhan tadi katakan, Roh Kudus yang senantiasa. Apa disitu dikatakan dari ayat yang ke-26?
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan dalam firman-Nya kepada kita. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita membaharui diri dan meninggalkan akan kebiasaan-kebiasaan hidup manusia lama kita dari hidup kita masing-masing, sehingga kita dapat membangun hidup baru, yaitu di dalam Kristus yang telah menang atas dosa. Dengan demikian kita dapat memuji dan memuliakan Allah lewat sikap dan tindakan kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, ada satu ilustrasi yang sangat menarik, saudara. Ada seorang bapak ketika dia katakan, aku mau melakukan akan firman Tuhan dalam hidup. Dan seorang jemaat ini dia memberitahu kepada pendetanya bahwa ia akan pergi ke kota suci Yerusalem. Ia akan menyatakan keinginannya untuk mengunjungi akan Gunung Sinai. Begini dia katakan kepada pendetanya, saya berencana mendaki sampai ke puncak gunung itu, Pak Pendeta. Dan setelah tiba di sana saya akan membaca 10 perintah Allah keras-keras supaya orang mendengar, supaya yang terlebih dan supaya mereka mengetahui dan sebagainya. Pria itu mengira perkataannya menyenangkan akan pendetanya. Jadi ia terkejut saat mendengar tanggapan sang pendeta dalam kehidupannya. Tahukah Anda, saya dapat memikirkan suatu ide yang lebih baik dari yang Bapak sampaikan kepada saya, ujar si pendeta ini. Pria itu menyahut, benarkah Pak Pendeta? Apakah itu? Apakah yang dapat saya lakukan? Pendeta itu menjawab tanpa bertele-tele lagi, tanpa berlama-lama lagi. Dia katakan, daripada Bapak menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer untuk membaca 10 perintah Allah di Gunung Sinai, mengapa Bapak tidak tinggal atau Anda tidak tinggal di rumah saja dan menaati akan 10 perintah Allah tersebut di dalam hidup saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ilustrasi ini Allah tentu berharap kita membaca firman Tuhan. Namun yang lebih penting, Dia ingin agar kita mentaatinya. Oleh karena itu, saat membuka Alkitab setiap hari, seharusnya kita tidak hanya berdoa untuk mendapatkan penerangan supaya dapat memahaminya, tetapi yang paling penting dalam hidup kita adalah juga kesediaan untuk mentaatinya. Kesediaan untuk mentaatinya, mendengar dan melakukan harus berjalan beriringan, yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Ketika Saulus mendengar Yesus berbicara kepadanya dalam perjalanan ke Damsyik, ia bertanya, Tuhan, apakah yang ku kendaki untuk aku perbuat? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6. Ya, sungguh pertanyaan bagus yang bisa kita ajukan setiap kali membaca Alkitab atau mendengarnya dibacakan dari bagian firman Tuhan ini. Kita lihat, kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 6. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-6 dari bagian firman Tuhan kita. Di sini dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Yang harus kita perbuat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bahwa setiap kali kita membaca Alkitab atau mendengarnya dibacakan di dalam kehidupan kita, lakukanlah firman Tuhan itu setia dalam hidup kita masing-masing. Lakukan dengan taat dan setia dalam hidup kita. Marilah kita menjadi pelaku firman. Richard Dehan katakan, Roh Allah memampukan kita
untuk menaati akan firman Allah. Roh Allah akan memampukan kita untuk mentaati firman Allah di dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian berkat dalam hidup kita. Renungan ini menguatkan dan meneguhkan kita hari lepas hari di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Semakin hari, semakin kita tidak ragu akan kuasa Tuhan. Tapi semakin hari, semakin kita boleh dikuatkan dalam hidup kita. Ketika iman kita dikuatkan, kita mau melakukan akan bagian firman Tuhan itu dengan setia, dengan ketaatan dan kesetiaan yang daripada Tuhan. Mari saudara, saya akan berdoa untuk kita agar senantiasa Tuhan boleh memberkati kehidupan kita, baik kehidupan saudara dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam segala aktivitas apapun yang kita lakukan. Biarlah kita tetap dalam kehidupan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah melalui bagian firman Tuhan ini kami belajar bahwa ketaatan dan kesetiaan bukanlah berdasarkan akan kemampuan kami, Bapa, tapi oleh karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ia memampukan kami untuk kami taat. Ia memampukan kami untuk kami setia di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan. Kami boleh belajar dan kami terus belajar dari firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap taat dan setia. Walaupun apapun kondisinya dalam kehidupan kami yang kami temukan. Tapi biarlah kami tetap taat dan setia. Karena firman Tuhan itu yang akan kembali menjadi bagian berkat dalam hidup kami. Dan akan memberkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap Bapak Ibu dalam pekerjaan mereka apapun yang mereka lakukan. Tentunya yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati mereka dan ingatkan mereka Tuhan. Ingatkan kami semua ya Bapa, bahwa kami harus taat dan setia melakukan bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga itu akan terus bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan akan iman yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh yang sudah saya sampaikan dari bagian renungan kita pada hari ini. Dan biarlah mari kita menapak akan kehidupan ini dengan ketaatan dan kesetiaan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat saudara taat dan setia, berkat Tuhan itu akan senantiasa mengikuti kita, yaitu orang-orang yang taat dan setia. Sampai ketemu di perenungan selanjutnya bersama dengan saya, Pendeta Vince Pereira. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.